Pada pertengahan abad ke-17, tanah Jawa bukan sekadar ladang pertanian dan kerajaan-kerajaan tua. Ia adalah panggung pertarungan kekuasaan, tempat darah ditumpahkan bukan hanya di medan perang, tapi juga di dalam istana. Dan dari tengah pergolakan itulah, muncul satu nama yang mengguncang tatanan lama, Pangeran Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang kelak menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan, kekuasaan absolut, dan penjajahan asing. Raden Trunajaya lahir dari darah Ningrat Madura, keturunan dari Raja-Raja Cakraningrat. Di masa mudanya, ia adalah pemuda yang gemar belajar dan menaruh perhatian besar terhadap keadilan sosial. Namun, dunia yang ia warisi bukan dunia yang adil. Mataram di bawah kekuasaan Amangkurat I menjadi kerajaan yang kian menindas rakyat. Raja yang paranoid terhadap bangsawan dan ulama membuat tanah Jawa dicekam ketakutan. Trunojoyo tumbuh dalam iklim kekuasaan yang menindas. Ia menyaksikan sendiri bagaimana para ulama dihukum mati tanpa sebab, bagaimana tanah rakyat dirampas untuk kepentingan istana, dan bagaimana rakyat pesisir menjadi korban sistem pajak dan kerja paksa. Dari sanalah benih perlawanan tumbuh di hatinya. Berbeda dari kebanyakan bangsawan, Trunojoyo mendekat pada rakyat. Ia menjalin hubungan erat dengan para ulama karismatik dari pesisir utara dan menyusun kekuatan perlahan. Namun kekuatan itu tak cukup. Ia butuh sekutu yang kuat secara militer. Maka ia menjalin aliansi dengan orang yang pernah menjadi musuh Mataram, Karaeng Galesong, seorang bangsawan Bugis dari Makassar yang melarikan diri setelah kekalahan Gowa oleh VOC. Galesong bukan sembarang pelarian. Ia membawa ribuan pasukan Bugis yang terlatih dan haus balas dendam. Bersama Trunojoyo, mereka membentuk kekuatan luar biasa. Dalam waktu singkat, pasukan Trunojoyo merebut wilayah demi wilayah, dari Pasuruan, Kediri, Malang, hingga seluruh pesisir utara Jawa Timur. Puncak pemberontakan Trunojoyo terjadi pada tahun 1677, saat ia merebut ibu kota Mataram di Pleret, yang terletak di dekat Yogyakarta sekarang. Serangan itu bukan hanya militer, tapi juga simbolik. Rakyat biasa dan para santri bersatu menggulingkan pusat kekuasaan yang lama. Amangkurat I, yang terbiasa memerintah dengan tangan besi, mendadak kehilangan segalanya. Ia melarikan diri bersama putranya, Raden Mas Rahmat, yang kelak bergelar Amangkurat II. Di tengah pelarian, Amangkurat I wafat, dan anaknya naik tahta dalam keadaan kerajaan terpecah belah dan penuh kekacauan. Berbeda dari ayahnya yang keras dan konservatif, Amangkurat II dikenal lebih halus dan cerdas dalam berpolitik. Tapi kelembutan itu membawa racun. Untuk merebut kembali kekuasaan, ia melakukan hal yang tak terpikirkan oleh pendahulunya, bersekutu dengan Kompeni Belanda. Kepada VOC, Amangkurat II menjanjikan hak monopoli dagang, wilayah pesisir, dan kebebasan memungut pajak di Jawa sebagai imbalan atas bantuan militer. Maka dimulailah kampanye militer terbesar Kompeni di tanah Jawa, bukan melawan kerajaan asing, tapi untuk mengembalikan Raja Boneka ke tahtanya. Trunojoyo, yang awalnya begitu cepat dalam merebut tanah, kini harus menghadapi dua musuh sekaligus, Mataram dan VOC. Meski pasukannya terdiri dari pejuang tangguh, semangat mereka mulai melemah. Galesong dan pasukannya mulai berjarak dengan Trunojoyo karena perbedaan tujuan. Trunojoyo ingin membangun kerajaan rakyat, Galesong hanya ingin tanah bagi pasukannya. Satu demi satu wilayahnya runtuh. Pertempuran besar di Mojokerto, Kediri, dan Malang membuat pasukan Trunojoyo terpecah. Dan akhirnya, pada 1679, di daerah pedalaman Kediri, Pangeran Trunojoyo tertangkap hidup-hidup oleh pasukan VOC di bawah pimpinan Kapten Jonker. Namun, Kompeni tak membunuhnya. Mereka tahu, lebih baik jika raja yang mengotori tangannya sendiri. Di Keraton Kartasura,
tempat kekuasaan baru Amangkurat II berdiri dengan sokongan VOC, diadakan eksekusi yang tak pernah dicatat sebagai peradilan resmi. Trunojoyo digiring ke tengah alun-alun. Tubuhnya lemah namun matanya masih menyala. Di antara kerumunan diam itu, hadir dua perempuan, Klenting Kuning dan Klenting Wungu, dua istri Trunojoyo yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata berkaca. Tak ada jeritan, tak ada pembelaan. Trunojoyo hanya menatap lurus ke depan, menunggu kematian seperti seorang kesatria yang tahu bahwa perjuangan tak selalu berakhir dengan kemenangan. Amangkurat II muncul di hadapan rakyat. Dengan tangan sendiri, ia mencabut kerisnya dan menusukkannya ke dada Trunojoyo. Satu tusukan, satu tubuh roboh, dan satu nama abadi lahir dalam sejarah. VOC mencatatnya sebagai kemenangan diplomatik. Mataram mencatatnya sebagai pengamanan tahta. Tapi rakyat mencatatnya sebagai pengkhianatan berdarah terhadap seorang pahlawan. Trunojoyo mati, tapi semangatnya tak pernah padam. Di Madura, ia dipuja bukan sebagai bangsawan, melainkan sebagai leluhur perlawanan. Di Jawa, para petani dan santri menyebut namanya dengan rasa hormat, sebagai simbol bahwa kebenaran dan keadilan bisa diperjuangkan meski harus melawan saudara sendiri. Ia bukan pemberontak biasa. Ia bukan pencari tahta. Ia adalah suara rakyat yang mendobrak istana, menolak tunduk pada kekuasaan asing dan kekuasaan tiran. Dan meski ia gugur bukan karena kalah di medan perang, Trunojoyo menjadi teladan abadi, bahwa musuh terbesar seorang pejuang bukanlah peluru atau pedang, tapi pengkhianatan dari mereka yang pernah berjalan di sisinya.